Oke, selamat malam teman-teman, semangat pagi dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Nah, apa kabar teman-teman? Baik. Apa kabar teman-teman? Kita sambil mengucapkan salam SKRB ya, sambil dikasih gerakannya. Oke, sehat, kaya raya, bahagia. Kita ulang ya teman-teman. Apa kabar teman-teman? Sehat, Sehat, kaya kaya raya, raya, bahagia. Kurang ya suaranya, kurang menggelegar ya. Ulang sekali lagi ya teman-teman. Selamat malam, semangat pagi. Apa kabar teman-teman? Sehat, Sehat, kaya kaya raya, bahagia. bahagia. Oke, tepuk tangan. Thank you teman-teman. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ping Ping yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai pebisnis asuransi dan saya berdomisili di kota Jakarta. Dan acara malam ini saya akan membantu teman-teman semua selama 2 jam ke depan menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara lebih lanjut, ada baiknya kita mulai segala sesuatunya dengan doa. Oke, selamat malam teman-teman semua. Izinkan malam ini. Dibacakan Pak Arif. Selamat malam teman-teman. Izinkan malam ini saya memimpin doa. Selamat malam Pak Arif. Ya. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami dapat berkumpul pada acara webinar SKRB malam ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Kami juga bersyukur di komunitas ini kami memiliki abundant tim yang luar biasa yang mempersiapkan acara dengan sangat baik. Kami berdoa agar malam ini acara berjalan dengan lancar sehingga kami mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari para mentor. Kami yakin dan percaya setiap orang di komunitas ini mengizinkan diri untuk menerima pembelajaran dan selalu ingin berbagi energi positif untuk sesama. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang malam ini berhalangan hadir, khususnya bagi mereka yang sedang sakit supaya lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, thank you Pak Arif. Nah, selanjutnya, ini adalah para mentor yang menaungi selaras damai jiwa. Pak Aris Sandi, Peak Performance Coach, Pak Aris Sandi Setiono sebagai Peak Performance Coach, Coach Julius Soeharto sebagai Team Building Coach, Coach Roy Irawan, Health Nutrition Life Coach, dan Violison Marteo, Productivity Management Coach. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan etika webinar. Pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat mengenal teman-teman dan suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia,
Life Core Transformation, Sekolah Orang Tua, serta Indonesia Future Founder Camp. Berikut adalah video cuplikan dari acara ICT Advance. Wah, keren banget ya acara ICT Advance. Dan ICT Advance akan diadakan kembali di tanggal 25 dan 26 Oktober 2025 di Bali. Kalau ada yang mau daftar, nanti bisa dilihat cara pendaftarannya juga di WA Group SKRB. Oke. Nah, ini adalah event terdekat. Ini adalah event terdekat kami ya, adalah Transformation Teens Workshop tanggal 25 sampai 28 Juni, ICT Practitioner by Zoom tanggal 9 sampai 10 Agustus 2025 dan ICT Advance tanggal 25 sampai 26 Oktober. Untuk ICT Advance harus sudah mengikuti ICT Practitioner. Oke, next. Sebagai sebuah komunitas pembelajaran yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Next. Ini adalah misi dari SKS core value untuk impact. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai
saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini. Core value kita adalah impact. I-nya adalah integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. M-nya adalah mindfulness, memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful, mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Abundance, memiliki mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen, berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Teachable artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan bersama-sama dengan unmute mikrofon. Setelah saya menyebutkan core values SKRB, yuk semuanya unmute. Core values SKRB. Integrity, mindfulness, abundance, komitmen, teachable. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dari komunitas ini ya. Menurut caranya adalah cara interaktif. Kita bekerja sebagai abundance teamwork. Slide-nya belum keluar. How to be a part of abundant team. Siapa aja nih yang bisa menjadi bagian dari tim kita ya? Mereka adalah alumni dari AHI atau aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI, LCTW, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach, atau Asisten Coach, FHTP, dan sebagainya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama Ibu Nova yang akan membawakan core value, teachable. Ya, selamat datang Bu Nova. Selamat datang, selamat malam, selamat pagi semua. Semangat pagi, semangat malam. Terima kasih ya Bu untuk kesediaan untuk hadir dan membawakan sebuah materi ini. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan kepada saya, Bu. Apa aja yang pelatihan? Maaf, soalnya kurang jelas, Bu.
Suaranya Tadi kecil sih. putus-putus. Kenapa, Bu? Tadi keputus-putus. Tadi suaranya keputus-putus. Oh, oke. Iya, lanjut Bu, silakan. Heeh. Pelatihan apa aja yang sudah Ibu ikuti di PTSDD ini dan yang paling berkesan menurut Ibu? Maaf, suara saya udah jelas belum ya, Bu? Jelas tapi kecil sih suaranya. Yang di lain? Oh, jelas, Bu. Oke, lanjut. Sudah jelas ya? Oke, selamat malam Iya. semuanya. Saya perkenalkan, saya Nova. Saya wirausaha tinggal di Kelapa Gading. Saya salah satu as coach dari Eating Reorder. Saat ini saya berterima kasih diberi kesempatan untuk membagikan core value dari SKRB, salah satunya adalah teachable. Teachable itu artinya siap dibentuk dan mempunyai mentalitas pembelajar. Jadi sebenarnya ini sikap ini kan dipupuk dari kecil ya, Bu. Pak, waktu kecil kan sikap teachable itu dibentuk dari dalam keluarga, oleh orang tua kita, terus juga waktu kita belajar di sekolah dengan teman-teman, dengan guru. Itu semua itu waktu kecil kita terbentuk. Nah, setelah dewasa kita mulai memutuskan, kita sudah mempunyai prinsip apa yang kita pegang. Nah, kita sudah mulai bisa memutuskan, kita akan memutuskan, oh, kita akan bersikap teachable atau enggak ketika kita akan menghadapi suatu keadaan atau menghadapi seseorang. Nah, karakter teachable itu sebenarnya membutuhkan kerendahan hati. Kita mesti mau mengizinkan diri kita untuk menghampiri pengalaman baru dengan gelas kosong, siap untuk belajar. Selain rendah hati, kita juga perlu open-minded, pikiran terbuka. Terutama kalau kita menerima kritikan dari keluarga, teman, rekan sekantor, maupun atasan. Oh, kita terima pujian sih, nggak perlu open-minded banget, pasti kita happy-happy. Tapi saat kita menerima kritikan, kita betul-betul perlu open-minded, bersikap teachable. Kita perlu waktu menerima kritikan, kita tuh perlu menimbang segala aspek dengan sebaik-baiknya dan memutuskan dengan bijaksana. Karena kita tidak bisa melihat aspek atau sisi yang orang lain lihat, dan bisa jadi hal itu akan berguna bagi kita untuk berkembang. Terus slide selanjutnya, Bu. Benefit penerapan value teachable dalam komunitas. Setiap orang tuh bisa mengembangkan potensi dirinya dengan lebih baik ketika berpikiran terbuka dalam menerima masukan atau saran atau kritikan tanpa menjadi minder, sakit hati, maupun menyalahkan diri sendiri. Komunitas yang mempunyai orang-orang yang teachable akan berkembang lebih cepat dan lebih solid. Contohnya di kelompok SKRB ini, lingkungan yang komunitas yang positif. Jika seseorang keras kepala dan tidak mau atau tidak dapat membuka diri, dia sendiri yang akan sulit berkembang. Halo, tidak bisa menerima tidak bisa menghargai pendapat orang lain pun segan untuk berteman dan memberi peluang bisnis kepada orang tersebut. Yang rugi diri sendiri juga. Jadi mari kita terus mengembangkan potensi diri, membuka diri terhadap hal-hal baru, terbuka terhadap saran dan kritikan, tapi tetap bijaksana dalam membuat keputusan. Terima kasih. Wah, kita kasih tepuk tangan ya buat Bu Nova. Thank you ya untuk sharingnya, Bu. Yang telah Sama-sama. mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Thank you, Bu Nova. Oke, selanjutnya adalah abundant sharing. Baiklah teman-teman, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi
pengalaman berharga saat praktek dari pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Pak Sirajuddin. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Ayo bantu untuk memberikan emoticon yang meriah. Kita panggil Pak Sirajuddin untuk memberikan abundant sharing, untuk menyampaikan materinya. Siap. Kasih applause-nya boleh di chat. Thank you Pak Sirajuddin. Sama-sama Bu Pimpin. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin. Saya bekerja di sebuah perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan dengan jabatan Electrical Supervisor. Saya akan sharing abundance di malam ini dari beberapa sudut pandang, Bapak Ibu. Sudut pandang bahasa, keadaan melimpah atau sangat banyak. Kemudian dari sudut pandang psikologi, abundance mindset, yaitu kehidupan penuh kemungkinan, rezeki, cinta, dan kesempatan cukup untuk semua orang. Kemudian merdeka atau tidak hidup dalam rasa takut. Kemudian dari sudut pandang spiritual, hati penuh syukur, tidak melekat pada kepemilikan, terhubung dengan energi universal. Sudut pandang budaya, yaitu living in abundance, diartikan bahwa hidup dalam kelimpahan berupa cinta, uang, kesehatan, dan relasi yang baik. Kemudian dari sudut pandang etika dan moral, beberapa pandangan moral mengatakan bahwa berkelimpahan sebaiknya diiringi dengan berbagi. Kelimpahan tanpa empati bisa menjadi keserakahan. Next. Lalu apa-apa saja yang saya pernah ikuti pelatihan-pelatihan selama di Selaras dan Majo di bawah Akademi Hipnoterapi. Yang pertama adalah Mindtree Programming, yaitu Januari sampai dengan September 2020 dulu. Kemudian Instant Change Technique Practitioner 19 dan 20 Februari di tahun yang sama. Saya juga ikut pelatihan membangun mental juara anak atau NMJA di Juni 2022. Kemudian Instant Change Technique Advance 23 dan 24 Juli 2022. Dan hari ini saya juga mengikuti pelatihan atau itinerary order mulai dari 24 April sampai hari ini di bawah komando coach favorit saya, Coach Riri. Hai Coach Riri. Mungkin Bapak Ibu melihat kok ada gambar jam di sini. Ini saya bukan sales jam, saya penggemar lari, jadi sangat senang kalau punya jam Iya. lari. Bapak Ibu sekalian, saya dapatkan jam ini dengan cara luar biasa menurut saya. Jadi di 2024, tepatnya di April, saya menginginkan jam ini, kemudian saya lupakan dan ternyata tanggal 22 Mei tahun ini, saya mendapatkan jam ini dengan cara yang gratis dengan perjalanan yang sangat menyenangkan dari kampung saya di Kabupaten Kota Baru di Jakarta. Ini merupakan mungkin penerapan dari yang saya dapatkan dari coach-coach saya di Selaras dan Jiwa. Yang sangat terasa adalah pelajaran ketika saya belajar di Instant Change Technique bahwa menginginkan sesuatu mungkin ini namanya afirmasi. Jadi saya inginkan di 2024 dan 1 tahun kemudian saya mendapatkannya dengan cara yang gratis, 0%, 0 rupiah. Saya tidak mengeluarkan duit sedikit pun. Untuk bisa berada di sini memang butuh waktu. Jadi silakan teman-teman bergabung di sini untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Jadi let go, jadi biarkan saja setelah menginginkan dan biarkanlah Tuhan yang akan memberikan. Next. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sharing. Silahkan tetap bertahan malam ini sampai selesai. Kita akan dipandu oleh Coach Yuli Suwarto. Terima kasih. Keren ya Pak Siras ya. Oke, teman-teman boleh kasih tepuk tangannya. Oke, teman-teman boleh kasih tepuk tangannya yang meriah untuk Pak Siraj. Thank you, Pak. Yang telah sharing sangat bermanfaat sebagai pembelajaran berharga untuk kita dalam proses perubahan diri. Pak, tadinya aku pikir Bapak lagi iklanin jam nih, Pak. Keren. Oke.
Thank you. Sekarang kita akan lanjut ke pembicara utama. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara bersemangat untuk belajar. Silakan kasih chat, kasih komen di kolom chat. Siapa yang sudah siap? Wah, thank you ya sudah merespon. Berinding nih sama semangat belajarnya teman-teman. Oke. Silakan Coach Julius Soeharto untuk memberikan sharingnya dari mental block ke mental Play. Oke. play. Selamat malam. Thank you, Wimbing. Saya share Hari ini ya. kita nggak main Lego ya, Coach? Hari nggak main Lego sih. Karena nggak enak ya kalau main Legonya online nih. Hari ini kita nggak main Lego. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Yang bersemangat tolong ketik kata semangat. Nah, ini agak panjang nih. Semangat, bukan cuma satu, bukan cuma dua, cuman yes, cuman tulis semangat. Kenapa? Karena dari jari-jari kita itu terhubung dengan otak kita nih. Jadi semakin kita lincah juga, ngetik terus kemudian enter, ngetik kemudian enter. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana kita terhubung. Ya, jadi tangan dan otak kita tuh saling terhubung. Nah, begitu kita aktifkan tangan kita, maka otak kita juga akan terhubung juga. Selamat malam Ibu Bapak, bagi yang sudah mengenal saya, pastinya kenal nama saya dengan Julius Lego. Tapi buat yang belum, saya perkenalan diri, nama saya dengan Julius Pratama Soeharto. Saya ketiknya di situ sesuai dengan nama dengan Julius Soeharto ya. Tapi Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Jule aja juga nggak apa-apa, Julius Lego. Gitu. Dan tadi dibilangnya, kok main Lego sih? Iya, usaha saya atau kami di Selaras Damai Jiwa, kita ada satu divisi di Bravo, perusahaan saya sendiri namanya Bravo, dan kita caters to teman-teman di corporate. Jadi untuk pelatihan di corporate. Wah, thank you ya. Semuanya ada tulis semangat, semuanya terkoneksi gitu ya. Dan ini mungkin yang di slide saya Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita banyak sharing di perusahaan-perusahaan dan ini semua sudah menggunakan konsep yang namanya saya sebut dengan playsonality gitu. Nah, saya pengen mulai juga nih Bapak Ibu dengan bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol dulu gitu ya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan simpel banget, yaitu apakah atau kapankah terakhir kali Bapak Ibu bermain? Nah, tapi bukan karena harus main, tapi karena pengen. Contohnya harus main tuh apa sih? Harus tuh karena pas lagi pelatihan, itu kan ada harusnya ya. Atau justru malah lagi 17-an kan harus nih mewakili divisi, mewakili RT RW gitu kan ada harus. Kapan terakhir kali main? Dan ini mainnya karena pengen, kita pengen main nih, kita pengen benar-benar bermain. Just play aja, apapun permainannya. Oke, coba yuk ketik di kolom chat. Minggu lalu main Lego, wah iya ya. Minggu lalu main Lego ya. Iya nih, ada Coach Sindira nih. Iya, minggu lalu baru main Lego. Dan bahkan udah siapin Legonya sendiri ya, set-set Legonya sendiri. Wah, nice. Kemarin dan mainnya Uno Flip. Oke, nice, thank you. Bagi teman-teman yang lain, silakan. Mau sharing, saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ternyata Pak Basuki kan kemarin main ya, gitu ya. Kemarin main ular tangga. Wow, nice. Tadi pagi, wah Bu Putri hari ini pagi hari ini sudah main juga. Nice. Konsep yang saya sering bilang atau sering jadi tagline adalah kadang-kadang kita sebagai orang dewasa sudah mikirin tentang pekerjaan. Pekerjaan itu bukan berarti pekerjaan yang harus profesional ya di kantor dan sebagainya. Tapi anything that related to work ya, itu pekerjaan juga. Rumah tangga termasuk nggak? Iya loh, rumah tangga itu termasuk juga dalam pekerjaan gitu ya. Dan kami punya slogan kalau di Bravo itu kita bilangnya work hard, play hard, curhat gitu ya. Dan inilah yang kita akan bahas hari ini nih gitu. Dan saya akan kasih sedikit nature-nya. Kenapa sih perlu ini? Apa sih yang disebut dengan main dan sebagainya? Supaya tadi mental block kita itu bisa berubah atau bisa switch jadi mental play gitu ya. Apakah bisa meruntuhkan mental block kita? Bisa banget. Nah, saya mau buka dengan satu pemahaman kepada Ibu Bapak bahwa mindset kita ketika menghadapi respon-respon tertentu gitu ya. Nah, ini akan direkam sebagai suatu pengalaman baru. Alias ini jadi, wah ini bermakna banget nih. Kalau misalnya, ini ada 3 hal ini ya. Kalau memang hal ini adalah aman. Apa itu aman? Aman tuh artinya apa sih?
ini tanpa resiko. Saya nggak resiko dipermalukan, saya nggak ada resiko jadi gagal gitu ya. Atau misalnya kalaupun gagal pun nggak apa-apa, karena bisa riset lagi gitu misalnya ya. Yang kedua adalah menyenangkan. Mau dong, kalau otak kita tuh seneng yang seneng-seneng sebenarnya. Otak kita tuh mau dong untuk bisa mengalami hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Lalu kemudian dilihat lagi nih, mindset kita itu bakal bisa berubah ketika kayak, oke, ini worth nih untuk diulang lagi. Mindset yang saya tulis di sini, mindset adalah mindset ya baik itu positif maupun negatif. Kan pikiran kita adalah ladang yang paling subur ya. Jadi apapun yang kita tanamkan kan akan bertumbuh. Asalkan ternyata nih rumusnya ada 3 hal ini. Aman. Yang kedua menyenangkan. Yang ketiga otak kita mikir, kayaknya worth ya kalau diulang lagi. Pikirkan semua mindset yang Bapak Ibu pernah lewat ya di dalam pikiran kita dan mungkin kita tertanam dan setiap hari kita ulang-ulang. Kenapa? Karena rasanya aman, karena rasanya menyenangkan dan pantas diulang. Contohnya apa sih? Saya ini suka banget loh makanan-makanan manis. Ya ini saya beruntung ketemu sama Coach Roy juga gitu, beruntung ketemu sama Coach Aris juga yang setiap kali diingatkan ya. Katanya tuh gula itu kalau minum gula tuh, minum gula lagi. Minum es teh manis tuh kayak minum gula gitu. Jadi kalau dikasih 1 sloki lagi biasanya kan gitu ya. Ada es teh terus kemudian dikasih tuh 1 gelas gula. Nah, tuh saya bisa nambahin 2 kali gitu. Jadi, kenapa nih? Karena saya dulu ya menghayati rasa manis ya, rasa manis ya kan. Rasa manis itu sebagai rasa aman juga gitu. Enak ya, nyaman ya gitu. Terus ini menyenangkan ya buat saya, sugar rush tuh menyenangkan gitu ya. Dan ini pantas diulang. Artinya apa? Mindset-nya terhadap pemaknaan makan dan minum dan hal-hal yang manis itu merupakan mindset yang terbentuk gitu ya. Ada belief, ada kepercayaan bahwa oh ya kalau habis makan tuh enaknya manis-manis. Siapa di sini yang kalau habis makan nyarinya dessertnya harus yang manis-manis? Nah, coba yuk katakan saya. Saya juga termasuk bagian yang di situ ya, yang rasanya kalau habis makan pengennya yang manis-manis. Ini salah satu contoh di mana mindset kita tuh selalu bisa lakukan sesuatu yang tanda kutip merekam pengalaman yang baru sebagai sesuatu yang worth it untuk diulang. Nah, ketika kita ngomongin tentang playful state of mind, nah ini apa sih maksudnya nih? Ternyata mental kita tuh seneng ya diajak main-main ya. Kalau gitu gimana caranya kita ngehack pikiran kita dengan lebih baik lagi? Nah, buat semuanya, buat aktivitas-aktivitas kita itu seperti kita lagi main gitu Ibu Bapak. Contohnya apa sih? Nomor 1 nih, kalau kita punya playful state of mind, oh iya ya, kalau saya menghadapi tantangan, nggak apa-apa kok. Kalau misalnya gagal kayak game, kan kalau game nanti bisa restart lagi ya. Kalau game itu bisa diulang kembali ya gitu. Nah, mindset-nya adalah bukan merasa bahwa oh iya ya kalau gagal tuh nggak apa-apa berarti udah deh selesai. Tapi buat saya gagal itu belajar dari pengalaman gitu. Ketika kita tahu oh ada pengalaman yang kurang menyenangkan, ada pengalaman yang belum berhasil, terus kemudian kita bisa belajar ulang lagi nih dari hal ini. So ya nggak apa-apa kalau untuk gagal sehingga aman itu terasa lebih nyaman ya. Yang kedua tentunya ini setiap kali kita punya mindset untuk bermain, kita jadi berasa bahwa, oh ini dunianya udah makin terbuka luas ya. Kita jadi bisa lebih explore lagi, nyobain sesuatu yang baru. Kita jadi lebih curious gitu. Kalau orang bilang kan, mainnya kurang jauh. Nah ini dia nih, mainnya kurang jauh. By the way, kalau saya sering bilang, main itu M-A-I-N, itu sama dengan M-I-N-D, main, betul nggak? Jadi kalau mainnya kurang jauh, berarti kita kurang eksplorasi nih. Cobain sesuatu yang baru. Ketika diajak main tadi, main Uno, ular tangga, main Lego, dan sebagainya, punya semangat seperti semangat anak-anak. Begitu anak-anak datang ke toko mainan kan semuanya pengen dicoba ya, semua pengen dipegang, semua pengen digerakin dan sebagainya. Punya mentalitas seperti itu, jadinya kita punya semangat untuk eksplorasi. Yang ketiga ini sangat-sangat biologis, saya nggak berpanjang lebar di situ. Artinya apa sih? Ternyata otak kita itu tuh punya yang namanya filter kritis. Contohnya apa? Rekan-rekan Bapak Ibu semua hadir dalam webinar ini terus kemudian mikir, ini apanya guna ya buat saya ya? Ini bermanfaat nggak ya? Ini ada gunanya atau hanya sekedar buang waktu ya? Kayaknya nggak bagus deh. Kayaknya ini nggak worth deh. Plus minus. Yang ini memang secara dasar, secara naluri manusia, memang secara otak itu didesain seperti itu. Untuk melindungi kita juga. Tetapi kalau coba bayangin, kalau dari rekan-rekan lagi main deh, Bapak Ibu lagi main, lagi santai gitu ya, pasti kritikalnya udah turun. Contohnya apa sih? Kalau kita lihat ya, siapa di sini pernah lihat game Mario Bros gitu ya? Mario Bros itu bisa membesar kalau misalnya dia makan jamur ya kan? Bisa ngeluarin api kalau misalnya dia
pegang bunga warna merah itu, dia pegang bintang, dia bisa berkelap-kelip, bisa nyala dan sebagainya. Kan nggak masuk akal ya. Nah, tetapi ketika kita mengalami hal seperti itu, kita jadinya menurunkan yang namanya filter kritis. Kemudian kita jadi lebih ngulik, oh iya, kalau pegang ini gimana? Kalau nyentuh ini gimana? Kalau itu bagaimana? Tanpa harus memikirkan quote-unquote dampak negatifnya. Kebayang ya? Jadi di slide yang pertama ini, saya mau katakan bahwa tentang mindset ini penting, dan kita mesti tahu nih, cara kerja mindset seperti apa sih? Selama ini, yang saya sering ketemu, wah, iya nih saya punya mental block nih, saya punya mindset yang salah, saya punya belief yang salah. Terus apa sih cara kerjanya mindset itu? Ternyata cara kerja mindset kita, baik itu positif maupun negatif, rumusnya cuma 3. Aman, menyenangkan, pantas diulang. Nah, kalau kita sudah bisa tahu ada mindset yang seperti ini, maka kita hacknya dengan cara yang lebih gampang. Masuk akal ya teman-teman ya? Siapa di sini yang merasa slide nomor 1 ini masuk akal, ketik angka 1 ya? Ketik angka 1. Saya pengen interaktif sedikit gitu ya. Jadi biar teman-teman yang mendengarkan nggak cuma sekedar dengar-dengar aja, tapi iya masuk akal ya. Semua ini ada yang rasa aman, menyenangkan, dan pantas diulang. Semua program kita harusnya dengan rasa mudah dan menyenangkan. Katanya bilang gitu. Mudah alias katanya adalah bukan hanya menyenangkan, tapi mudah artinya apa? Aman, gampang, bisa diulang lagi. Penelitian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ini adalah neuroplasticity. Neuroplasticity adalah tentang bagaimana otak kita tuh bisa berkembang sebenarnya. By the way, fakta yang menarik nih Bapak Ibu. Saya pengen tanya jawab di kolom chat juga ya. Kalau otak itu matang di usia berapa sih? Nah, ini kebetulan nanya sama kurang lebih ada 60 orang, jadi saya pengen survei iseng-iseng aja. Menurut Ibu Bapak, otak manusia itu matang di usia berapa? Coba ketik di kolom chat, usia berapa? Masukin angka aja. 40 tahunan, 25, 30, 28. Wah, kalau gitu yang di bawah 30 tahun berarti belum matang gitu ya. Di bawah 35 belum matang gitu ya. Sekitar 25 tahun. Oke, 18 sudah matang ya. Masih dikukus. Masih dikukus. 70 ternyata matangnya Bu Maria. Oke, nice. Ini jawabannya menarik ya. Jadi secara biologi itu adalah di usia 25. Di usia 25 itu adalah otaknya sudah matang. Jadi artinya udah mature ya. Tetapi ada tapinya. Tapi itu otak akan punya peak performance di usia berapa nih? Kalau itu 25, peak performance-nya di usia berapa? Jawabannya tanpa harus diketik lagi ya, saya kasih tahu. Jawabannya 40. Orang bilang makanya life begins at 40, ya. Hidup mulai berkembang itu di usia 40. Bener nggak sih? Ternyata dari penelitian begitu. Peak performance manusia itu ternyata di otaknya itu adalah benar-benar fully integrated, fully dan sebagainya, matangnya di 25. Tetapi penggunaan otak tersebut ternyata usianya 40. So, buat saya, ini fakta yang sangat menarik, bahwa setiap dari kita bisa belajar baru nih. Setiap kali saya bawain Lego sekalipun, Bapak Ibu semua tuh belajar dengan sesuatu yang baru. Setiap kali SKRB ada kegiatan weekly meeting seperti ini, belajar lagi sesuatu yang baru. Rasa nggak tuh? Wah, ternyata peak performance-nya sebegitunya ya. So, nice banget nih, rekan-rekan. Ini adalah kemampuan otak untuk bentuk koneksi baru. Atau memperkuat koneksi lama, lewat dari pengalaman, gitu ya. Secara bahasa Jepangnya adalah begini ya, neurons that fire together, wire together. Artinya apa? Ketika otak kita punya koneksi antara A dan B, B dan C, D dan E, dan sebagainya, itu artinya jadi nyambung ke otak kita. Oh, nyambung toh kayak gini ya. Oh, nyambung toh kayak gini. Jadi ini yang membuat kita menjadi lebih menarik lagi untuk belajar, untuk tahu, untuk ngulik, dan sebagainya. Dan ingat, bagi rekan-rekan yang 40 tahun ke atas, wah ini lagi peak performance. Kalau yang 25 tahun tadi, katanya Bu Sindira, ya lagi dikukus ya. Lagi dikukus. Silahkan kumpulkan banyak-banyak pengalaman sebanyak mungkin. So, gimana sih caranya kita bisa lihat bahwa kita tuh sudah berkembang dengan baik ya? Kira-kira sudah bisa eksplorasi dengan baik gitu ya? Aktivitasnya tentu kalau misalnya kita sudah berkembang dengan baik, kita jadi lebih ringan, lebih fun, tanpa tekanan. Kalau kita apa sih? Bangun jalur baru di otak kita untuk respon terhadap situasi. Pasti pernah ingat ya, kata-kata Coach Arisandi pasti bilangnya begitu ya, kualitas respon Anda menentukan kualitas hidup Anda. Masuk akal ya, nyambung di nomor 1. Yang 2, kalau kita sudah bikin sesuatu yang baru, maka mind hack-nya artinya bisa jadi apa nih? Kita bisa membajak otak kita, melemahkan pola yang lama,
yang penuh tekanan, judgment, kelelahan. Perlu relax nggak sih? Perlu healing nggak sih? Perlu banget. Caranya gimana? Nomor satu, bangun jalur yang baru, jadi punya respon yang baru terhadap situasi. Makanya, siapa di sini yang ngerasa kalau banyak healing-healing, ya, banyak kita lakukan aktivitas bintang 5, nah ini udah nyambung nih, aktivitas bintang 5, rasanya kok hidup jadi lebih ringan ya? Kayaknya kok mental blocknya berkurang pelan-pelan ya. Hidup ini jadinya lebih cerah ya. Begitu bangun tidur, berangkat kerja, semua kok lampu merahnya jadinya lampu hijau semua ya. Mau diperlancar rezekinya, kalau katanya Sis Anali, hidup di bumi serasa di surga aja gitu ya. Ternyata ada penelitian sains ya Ibu Bapak. Saya latar belakangnya sebagai psikolog ya Ibu Bapak. Jadi izin beberapa terms ini adalah term psikologi. Tapi saya akhirnya menemukan bahwa ini bukan nujum. Ini apa yang disampaikan dengan kita punya mind engineering, bagaimana kita bisa tahu cara kerja otak kita, pikiran bawah sadar, itu sudah diteliti dan sudah ada penelitiannya yang terbukti secara saintifik Ibu Bapak ya. Oke. Dan artinya apa? Begitu kita ngomongin tentang hal ini, berarti otaknya perlu dilatih supaya bisa terima semua cara-cara baru dengan rasa yang lebih nyaman. Nah, nomor 1 bangun jaringan. Nomor 2, itu otak kita akan jadi lebih mudah ketika bisa merusak pola-pola yang lama. Nomor 3, karena tadi otaknya kata Bu Sindira lagi dikukus, jadi perlu latihan nih. Ya, jadi bagi teman-teman, silakan Bapak Ibu mulai latihan-latihan menemukan cara-cara yang baru. Contohnya gimana sih kalau dalam konteks bermain ini? Saya boleh share ya. Contohnya gini. Misalnya kalau kita ada overthinking. Kalau overthinking itu kalau kita paksa, berhenti dong mikirnya, aku nggak mau mikirin itu lagi. Kita aja nggak ngomong, saya nggak mau mikirin itu lagi. Apa yang lakukan otak? Otak mikir itu lagi ya. Lucu ya? Nah, tapi cara yang unik adalah saya pakai begini. Kita coba mentalitasnya pakai mentalitas bermain-main yuk. Overthinking nih, gimana caranya? Yuk kita buat tulisan. Ya, kita menulis. Mau pakai diary juga boleh. Oh iya, saya lagi mikir nih, otak saya overthinking. Lucu juga ya, otak saya kok bisa overthinking kayak gini. Tulis dengan kalimat, tulis dengan narasi yang lucu-lucu gitu ya. Iya ya, padahal ini udah jam 1 pagi, saya belum tidur. Lucu juga ya, kalau nggak tidur kan bikin capek. Ya ampun, konyol banget ya. Tulis. Diajak main-main kayak gitu. Atau justru malah mikir dengan suara yang lucu, kayak tadi ya, pikiran yang muncul itu bayangin kayak suara Donald Bebek, kayak suara Mickey Mouse, atau kayak suara saya. Kalau buat Bapak Ibu merasa lucu, silahkan bayangkan seperti saya yang lagi ngomong ya, di kepala kita. Begitu itu di break, maka jalur yang baru akan terbentuk. Jalur yang lama, yang penuh tekanan, judgment, tiredness, akan hilang. Yang ketiga, begitu ada sesuatu pikiran yang negatif, ada pemikiran yang mungkin kurang positif, kita langsung bisa lihat, oh ini toh, ini latihannya kayak gini toh. Jadi kita bisa twisting. Masuk akal ya. Nah, yang kedua gimana sih? Yang kedua contohnya gini. Yang ini ya. Otak kita tuh jadinya nggak berasa untuk diubah atau dipaksa untuk berubah. Coba deh bayangin kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ayo dong paksa otaknya untuk berubah. Kamu harus berubah. Wah, nggak enak ya. Tapi kalau kita ubah dengan mentalitasnya, ini hanya main-main nih. Ini cuma main-main aja. Kita bagaimana melihat situasi secara bermain-main. Seru juga ya. Aku boleh gini juga ya. Saya sering cerita, kalau saya punya pengalaman, saya rumahnya di Kelapa Gading, tadi kayaknya sama Bu Nova juga sama ya. Kita rumahnya Kelapa Gading, dan pada zamannya Kelapa Gading tentu langganan banjir. Apalagi banjir yang 5 tahunan ya. Wah, itu udah tenggelam. Dan rumah saya juga tenggelam. Itu masuk ke rumah, rumahnya pas di Mall Kelapa Gading seberangnya. Jadi kalau lihat ada KFC, nah masuk ke dalam itu rumah saya. Yang paling menarik kalau pokoknya ada liputan banjir, nah yang disorot kan KFC atau Mall Kelapa Gading ya, itu berarti rumah saya udah banjir lah, udah jelas. Karena itu airnya segitu ya, rumah saya segitu lah. Saya mesti berangkat, waktu itu ada klien, saya klien di Teresia gitu ya, di klien di Teresia, terus kemudian saya bilang, oh ya sebagai psikolog saya mau ada penerimaan nih, alias seleksi siswa baru gitu. Dan ini psikolognya udah telepon, kamu bantuin aku dong, soalnya ini pada terjebak banjir. Ya tante, saya kan juga, saya panggilnya tante ya, karena ini mamanya teman saya dan kebetulan psikolog juga gitu, psikolog senior. Ya tante, tapi rumah saya, aduh Julius tolongin tante dong, ini soalnya udah pada banyak yang cabut-cabut gitu. Jadi udah pada bingung, saya bingung nih tante, soalnya kan kalau Julius kan masih laki-laki ya, masih laki-laki. Julius kan laki-laki ya, jadi pasti bisa nih bantuin tante gitu.
Oke deh, karena psikolog-psikolog yang lain mungkin teman-teman yang senior juga, yang akhirnya mungkin ada urusan sama keluarga, mungkin harus beberes juga rumahnya dan sebagainya. Oke, saya keluar rumah dan akhirnya saya anggap ini sebagai petualangan ya. Saya anggap sebagai, oh ya gimana caranya saya dari Kelapa Gading bisa ke Teresia. Waktu itu sekolahnya di Teresia, di Menteng. Gimana caranya ya? Saya ngebayangin saya tuh lagi bertualang gitu ya. Dan seperti layaknya petualangan, saya ketemulah dengan Andong gitu kan. Kalau misalnya lagi banjir tuh keluar kendaraan-kendaraan yang ajaib ya kan. Nah ini juga ada Andong. Ya udah saya jalan gitu. Tadinya saya nggak kepikiran apa-apa ya. Tapi begitu saya lihat lah, itu kan di belakangnya kuda, itu ada kayak penampungan ya. Ya, dan akhirnya saya berjalan bersama kuda dan penampungan itu yang kebetulan saya rasa kayaknya ada isinya deh gitu ya. Dan saya pikir bahwa udahlah santai aja, ini anggap aja petualangan. Kapan lagi aku bisa cerita kayak gini? Kapan lagi bisa tempuh perjalanan seperti ini? Singkat kata, nyampe ke depan di bypass, saya nyambung dengan Gojek gitu ya. Waktu itu, sorry bukan Gojek, ojek ya. Dan terjadi tawar-menawar. Dan saya mikir juga lagi, oh iya ya, ini kalau kayak gini gimana? Wah, pasti diketok tinggi ya dan sebagainya. Terus saya bilang, Pak, bantuin saya gini-gini segala macam. Saya negosiasi. Saya langsung bilang gini, oh iya ya, kamu sebagai psikolog lakukan dong ilmu negosiasinya gimana? Gimana caranya membujuk Bapak ini supaya berikan harga termurah, harga terbaik gitu kan, dan sebagainya. Saya anggap sebagai game. Nyampe ke sana ternyata juga sekolahan ya, sekolah Teresia dan sebagainya. Saya nginep di sana. By the way, kondisinya adalah saya berangkat duluan, besoknya baru kita lakukan seleksi dan sebagainya. Ya udah nyampe di sana ternyata by the way Menteng kering ya. Kalau Kelapa Gading masih tergenang dan Menteng tuh kering. Terus akhirnya saya bilang, wah seru juga ya dapat kesempatan untuk bisa nginep di Teresia di sekolah gitu. Kebetulan juga sendirian. Wah, terus saya jadinya berasa, petualangan banget. Pun ada pikiran-pikiran negatif nih. Contohnya apa sih? Waktu zaman dulu siapa di sini yang mungkin pernah dengar Mr. Gepeng? Wah, saya juga terinduksi dengan gituan ya. Wah, ada mental-mental begitu ya, ada seliweran-seliweran begitu ya, bahwa ternyata katanya kalau di WC sekolahan tuh ada hantunya, ada setannya dan sebagainya. Tapi buat saya jadi suatu petualangan ya. Jadi saya nginep dengan mindset anggap aja petualangan. Kalau ada gimana? Ya udah jadi cerita yang seru kok, bisa diceritain lagi. Dan ya akhirnya besok paginya lancar, kami bisa lakukan psikotesnya dan ternyata semua orang juga tanda kutip bisa berjuang dan semua siswa karena itu kan sekolah unggulan ya. Jadi semua pada mau daftar di sana dan saya bisa jalankan tugasnya dengan baik. So, kalau saya nggak punya mindset sebagai gamers, saya nggak punya mindset sebagai, oh ini adalah main petualangan, coba dulu aja. Siapa tahu ini bisa ceritain dan ini jadi cerita yang lucu di kemudian hari. Mungkin saya akan memilih untuk, sorry ya tante, sorry ya, saya nggak bisa bantu nih. Saya banjir, ya semua juga banjir. Saya nggak bisa lewatin ini karena, wah tadi ada hal-hal yang kotor, aduh saya jadi mesti mandi lagi dan balik dan sebagainya. Saya nggak bisa nih, karena nggak ada ojek yang mau angkut saya, karena mahal, gitu. Saya nggak bisa nih karena di sekolah tuh banyak setan, gitu ya, atau nginep tuh serem, gitu. Nah, ternyata dengan saya twist sedikit, maka saya bisa lalui yang semacam itu. Tuh, apa sih yang mesti kita lakukan nih, Ibu Bapak, ketika kita menghadapi hal-hal yang tadi mental block yang ada. Caranya simpel banget. Ternyata saya ketemu bahwa udah ubah aja mental blocknya jadi mental play gitu ya. Gitu. Jadi lewat apa? Lewat bermain gitu ya. Nah, kita ada tips and triknya. Tips and triknya gimana sih? Mini habit. 3 sampai 5 menit per hari. Nggak usah banyak-banyak kan. Nah, biasanya apa sih? Bikin play-nya, bikin mainan-mainan yang lucu-lucu aja deh. Yang buat kita jadi lebih happy gitu ya. Kasih nama-nama file. Misalnya nama file kita adalah biasanya kan dokumen apa gitu ya. Tapi bisa aja nih, ini saya kasih nama filenya lucu-lucu aja gitu ya. Misalnya kayak hari ini misalnya webinar gitu. Saya bilang ngoceh gitu. Boleh nggak foldernya folder ngoceh gitu. Jadi buat kita pas begitu buka, lucu ya gitu. Pakai nulis juga boleh, tapi kasih challenge-nya pakai tangan kiri gitu ya. Atau saya pengen juga ada warna-warni, habis tulis satu kalimat ganti warna dan sebagainya. Bikin yang mudah tapi menyenangkan buat kita. Jadi bisa breaking pattern-nya juga. Yang tadinya cuman main-main aja, artinya kerja-kerja aja tanpa ada unsur bermainnya, tapi ini kita deliberately secara sengaja kita susun nih dengan aktivitas yang menyenangkan otak kita. Aman, menyenangkan, patut diulang. Oke ya. Terus reframing nih, dengan pertanyaan.
Biasanya kan kita nanyain, kenapa ya saya nggak bisa? Kenapa ya saya nggak bisa? Kalau kita tanyanya kenapa saya nggak bisa, maka otak kita secara otomatis akan cari jawaban kenapa saya nggak bisa. Kenapa ya saya nggak bisa? Oh, tadi banjir. Oh, tadi mahal. Oh, tadi serem gitu. Otak kita akan isi dengan semua jawaban. Otak itu seperti ChatGPT ya. Salah nih. ChatGPT yang kayak otak sebenarnya ya. ChatGPT yang meniru kerja otak gitu ya. Jadi sama, kalau kita tanyanya apa, ChatGPT akan ngikutin. Siapa di sini yang pernah nyobain ChatGPT ya, tanya apa aja dia pasti bisa jawab. So, otak kita juga bekerja atau itu dia meniru dari otak kita. Ketika kita tanya, kenapa ya saya nggak bisa? Dia akan kasih 1001 alasan kenapa kita nggak bisa. So, gimana twistingnya? Reframing ya. Kalau ini adalah game level, kalau ini adalah tantangan, kalau kita main game Mario Bros dan sebagainya, pasti ada level ya. Kalau kita main apa tuh? Cooking Mama atau apapun itu pasti ada levelnya. Level 1 ini gampang, level 2 udah mulai agak susah, level 3 wah sampai level bosnya. Nah, kalau ada tantangan kayak gini, gimana ya caranya saya bisa naik level? Apakah kalau di game-game kita misalnya, apakah kita bisa as a friend? Nah, ada permainan yang kayak gitu juga ya, as a friend. Atau mau 50-50, bisa benar, bisa salah, bisa seru, bisa enggak. Saya selalu bilang nggak ada yang benar salah, yang penting seru, gitu ya. Jadi nggak nyari 50-50-nya apa ya, kalau salah ya seru, kalau benar ya juga seru, gitu ya. Apalagi tadi, kalau udah as a friend, 50-50, atau justru minta hint gitu ya. Kira-kira ada hint apa ya? Ada pengetahuan apa ya? Lakukan seperti itu. Dan yang berikutnya lagi, repetition in relax mode. Artinya apa sih? Kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita lakukan repetisi itu dalam keadaan yang tertekan, pasti kita trauma. Contohnya apa sih? Kita kerja penuh dengan tekanan, dicari target, wah akhirnya trauma. Kita hubungan rasanya nggak nyaman, bilangnya trauma gitu ya. Tapi kalau repetisi dalam keadaan yang lagi main, nah kita punya otak tadi namanya neuroplasticity, itu jadi optimal. Semua yang kita lihat kita ubah dalam bentuk ini bermain. Saya adalah pemain. Saya ikutin nih bagaimana cara saya punya 1001 cara untuk kreatif untuk bisa melalui permainan ini. Saya selalu bilang, kalau hidup itu adalah permainan, pastikan Anda tahu cara mainnya, gitu kan? Nah, cara mainnya gimana kalau kehidupan ini adalah permainan? Ya, pasti dengan cara ini ya. Kita mindset-nya adalah mindset sebagai gamers. Mindset sebagai orang yang senang bermain. Mindset yang selalu curious, gitu. Maka akan terpenuhilah tadi. Ada rasa amannya, menyenangkannya buat kita, dan ini pantas diulang. Jadi setiap hari ketika kita bangun tidur, pantas banget dong kita bangun tidur dan, wih, semangat lagi. Tidur, setelah tidur bangun lagi, wih, bangun lagi, semangat lagi. Ini pantas diulang nih, karena kalau main game itu kenapa rekan-rekan kalau pernah Bapak Ibu ngelihat bahwa ada orang-orang, ada anak mungkin ya yang kecanduan main game. Kenapa? Karena aman, karena menyenangkan, dan karena patut untuk diulang. Karena besok lagi saya main game lagi, aman nih, nyaman nih gitu ya, dan menyenangkan nih gitu. Jadi mau diulang terus. So, repetisi ini penting ya, repetisi dalam keadaan kita lagi relax. Nah, kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa menuntut orang lain untuk memberikan rasa relax itu. Bos, kalau kita lagi kerja, bos, kasih saya relax dong. Nggak mungkin. Sama pasangan, gitu ya. Kamu bikin aku relax dong. Nggak mungkin, karena nggak di bawah kendali kita. Kita hanya bisa mempengaruhi ya. Tapi apa yang di dalam kendali kita? Yaitu pikiran kita sendiri. Oh, dari pengalaman ini saya mau belajar apa ya? Oh, kalau dari pengalaman ini bagaimana saya bisa bikin ini lebih mudah ya, lebih menyenangkan ya, lebih bermakna ya, gitu. Nah, sehingga kalau saya bilang ketika ngomongin tentang bermain ini, di dunia profesional, ini penting banget karena ini akan bisa menciptakan atau punya daya kreasi yang lebih tinggi lagi. Di dunia rumah tangga misalnya, ini adalah alat healing kita untuk bisa bonding sama anak, sama pasangan, dan juga sama diri sendiri. Jadi rumah tangga itu juga ada ya, koneksinya sama diri kita ketika kita lagi bermain. Unsurnya apa sih? Kita pasti cari yang fun, kita juga pasti cari engagement, bagaimana kita saling terhubung sama rekan kerja, sama pasangan, sama anak, sama teman-teman di komunitas. Caranya gimana sih engagement? Kayak tadi, ketik-ketik juga boleh gitu ya. Dan yang berikutnya, ketika otak kita udah mulai nyari nih, bisa sesuatu yang meaningful, sesuatu yang memang bermakna buat diri kita. Dan ujung-ujungnya, ini yang disebut dengan happiness. Komunitas ini namanya Sehat Kaya Raya Bahagia. Saya selalu ngomong juga gitu kan, wah kalau sehat-sehat sih rasanya bisa tanya deh sama Coach Roy ya. Coach Roy yang ngomongin tentang kesehatan. Kalau kaya raya yang mentalnya abundance banget gimana? Ngobrol deh sama Coach Aris.
tapi urusan bahagia, nah ngobrol sama saya. Karena happiness ini in my alley. Sehat, kaya raya, bahagia, ada fun-nya, ada engagement-nya, dan ada hal-hal yang meaningful buat diri kita. So, ketika kita ngobrolin tentang hal ini, apakah kita harus main game? Enggak, kita sama sekali bukan ngomongin tentang main game. Yang paling gampang apa sih? Interaksi sosial. Kalau dewasa, konteksnya apa sih? Ya udah, kita bisa bertumbuh dan berkembang. Contohnya apa? Lewat arisan, coffee date, kita ngopi yuk, nongkrong yuk. Ternyata itu yang membuat kita quote-unquote jadi bermain. Nah, ini saya menunjukkan beberapa, ada kalau nggak salah 7 ya, 7 kegiatan bagi adults untuk dalam mode bermain. Kebayang ya? Ada yang suka tuker-tukeran voice note. Nah, voice note sekarang mungkin nggak ya, tapi kirim-kiriman reels, ya. Ada lihat di mana di Instagram lucu, terus kemudian kita forward, ya, video-video lucu dan sebagainya. Link-link lucu gitu ya, dan sebagainya. Komen-komen dan sebagainya. Interaksi sosial kayak gitu. Nomor 2, hobi dan proyek pribadi. Bisa berkebun, journaling, baking, main Lego, apapun itu, ya. Kita tekuni hobi kita atau bikin proyek pribadi. Nggak harus bentuknya hobi, tapi ada proyek. Contohnya kayak tadi, mungkin teman-teman yang suka lari, bikin project nih untuk bisa beli jam tangan. Ya, jam tangannya dikasih harga lagi tadi, ya kan? Bikin project pribadi, gitu ya. Personal base-nya gimana? Kalau kita misalnya half marathon, oh mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi mungkin kita mau full marathon. Hobi dan proyek pribadi. Tadi udah ngomongin half marathon segala macam, ternyata bener nih. Nomor 3, olahraga bersama. Entah itu Zumba bareng, yoga bareng, naik sepeda bareng, berhubungan dengan komunitas. Find your community and do some workout ya. Ini bagian dari bermainnya untuk dewasa. Kalau yang senang-senang dengan mainan, oke, ini nomor 4 ya, games dan tantangan. Ya, game and challenges. Bisa board game night, ajak main bareng, ya kan, tebak-tebakan di WA group atau WA group keluarga gitu ya. Nomor 5, bermain sama hewan. Nah, siapa di sini yang punya anabul ya, pets gitu ya, ajak peliharaannya jalan, bantu tetangga untuk jagain kucing, playful dengan hewan. Itu menarik banget ya. Berikutnya main sama anak. Ya main congklak masih main nggak sih? Ya kan, tebak-tebakan profesi, ntar kalau gede mau jadi apa, bikin drama-dramaan yang lucu gitu ya. 7, outdoor movement. Ya ini kalau anak IR pasti udah seneng nih ya dengan jalan ya, makan tidur jalan-jalan ya kan. Ya jalan pagi sambil ngobrol, naik gunung yang ringan atau jalan ke taman dan sebagainya. So, kalau ditanya, apakah kalau kita ngomong tentang mental play, apakah harus main Mobile Legends? Apakah harus main game tertentu? Ternyata enggak. Dari 7 hal ini aja bisa. Oke, ini ada yang bilang pedal, bener. Kalau sekarang lagi, ini ya, gila-gila pedal ya, gitu ya. Teman-teman pada lagi seru banget nih untuk pedaling. Oke, di antara 1-7 saya mau survei deh. Rekan-rekan yang hadir hari ini, biasanya sering lakukan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 1 dan 3, 1, 3. 145 boleh ketik. Silakan ketik di kolom chat. Kira-kira lakukan yang mana? Atau justru malah yang games. Saya nih main game juga ya, main game Mobile Legends tuh. Bener, saya sampai sekarang main Mobile Legends tuh. Ya, bisa jadi masukin ke game dan tantangan. Atau bermain dengan hewan ya kan, saya punya pets. Atau saya nggak punya pets sih, tapi saya seneng banget nih ke kafe-kafe yang apa tuh? Dog cafe. Ada lagi kalau di itu ada capybara cafe, lucu ya. Jadi main sama capybara gitu ya. Pasti relaxing, pasti aman, pasti menyenangkan, pasti patut diulang. Enak ya? Oke, sip, silakan. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah jawab, ada 1, ada 2, 5, 7, 3, 7 gitu kan. Ini kayaknya banyak kan 7 ya, outdoor movement ya. Wah, langsung nih, dalam komunitas kita, ajak dong, nggak cuma sekedar datang webinar, nggak cuma datang sekedar ikut LCTW misalnya, atau ICT, tapi ajak yuk bareng-bareng ikut outdoor movement, ajak jalan-jalan bareng. Kita sebagai dewasa-dewasa ini perlu nih ya untuk bisa bermain. Kenapa? Karena tadi otak kita tuh matangnya 25 tapi peak-nya 40. So masih banyak ruang ya. Bahkan peak-nya itu adalah 40 tuh artinya peak untuk bisa kita gunakan expand lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi. So ajak ya teman-teman ya untuk lakukan aktivitas-aktivitas yang ada. Ini saya akan tutup dengan ini. So ini seperti biasa, Ready Player One gitu kan. Are you ready untuk kita bisa main sama-sama? Izinkan saya juga berbagi kali ini. Bulan ini saya sedang merampungkan buku saya, yaitu Work Hard, Play Hard, Curhat gitu ya. Jadi buku ini akan saya launching, kita akan launchingnya di Bandung, kebetulan sama teman-teman komunitas. Tanggal 12 saya ke Bandung dan saya akan lakukan ada CSR gitu ya.
ke lapas perempuan, kita main juga sama teman-teman di sana. Ada juga rumah singgah, kita juga main di sana juga. Tanggal 13-nya saya ada komunitas juga nih, komunitas BNI, Business Network International, yang isinya business owner. Nah, saya kumpul sama mereka, terus kata penerbit saya, udah aja deh, kamu jangan nunda-nunda, udah aja kamu launching bukunya di sana. Which is itu minggu depan ya. Jadi saya juga deg-degan nih. Pokoknya bukunya udah launching aja, tanggal 13 itu apa yang terjadi, terjadilah gitu kan. Ya udah anggap aja sebagai permainan juga. Ya, are you ready? Gitu. Jadi untuk menutup juga rangkaian kita, saya juga punya satu workshop. Nah, workshop ini akan ajak main-main juga. Ya, kalau kita ternyata siapa di sini yang ngerasa sibuk, tapi kadang-kadang rasanya hambar gitu ya. Tiap hari mungkin kita senyum nih. Wah, jangan-jangan bukan yang tadi sibuknya aja, tapi senyum nih. Tapi dalam hati rasanya sesak juga. Dan kita kadang-kadang kesulitan menjelaskan kenapa sih kita sesek gitu ya. Kenapa sih hati kita, kenapa sih napas kita kok kayaknya sesek. Nggak tahu sih, ada yang gremet-gremet gitu ya. Nah, kita akan lakukan yang namanya pause and play. Nah, pause and play ini tanggal 5 Juli, ya, karena kita punya persiapan selama sebulan nih, mulai dari hari ini, gitu ya. Kegiatannya apa? Pure kita akan main-main. Kita akan eksplorasi Lego lebih dalam lagi. Nggak cuma ketemu sama Lego bebek, kita ketemu Lego gajah, Lego jerapah, enggak ya. Tapi semua Lego yang akan saya berikan ini kita sudah riset juga, kita bilangnya dengan personality. So, nanti kalau ada yang mau join, itu harganya cuma 250 termasuk buku saya. Jadi udah dibundling dengan buku saya. Bukunya sendiri kita akan launch di 150.000, tapi untuk acara kali ini ya kita udah termasuk. Jadi 250.000 termasuk juga dengan buku. Ya, jadi ini khusus banget buat SKRB ya, untuk komunitas SKRB. Nggak ada lagi ketemu di luar. Gitu. Jadi kita akan khusus buat SKRB, harganya atau investasinya hanya 250 saja. So, semoga hari ini dapat banyak pencerahan. Kalau dilihat ini, kalau saya biasanya ngomongin tentang apa ya, latar belakang teori dan sebagainya, silakan Ibu Bapak boleh screenshot yang ini, atau ada nama-nama ini, ada Play Theory itu dari Stuart Brown, ada Super Better, ada Jane McGonigal, ini recommended banget itu buat resilience ya. Ada Flow Theory, ada juga Brain Plasticity and Play itu dari Norman Deutsch. Rekan-rekan boleh screenshot kalau tertarik. Kalau tadi katanya teachable gitu ya, mau belajar lagi yang baru, silahkan. Boleh cari buku-bukunya, googling di internet juga ada kok, tinggal dicari aja. Thank you semuanya sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi dan bermain juga dengan otak kita di malam hari ini. Back to you, Bu Pimping. Thank you. Thank you, Coach Jule. Wah, kalau saya ya ngelihat Coach Jule langsung teringat dengan main-main. Udah identik dengan main-main. Thank you ya, Coach Jule. Teman-teman boleh kasih applause di chat atau boleh unmute untuk bilang thank you sama Coach Jule. Thank you. Thank you, Coach Jule. Iya, Coach Jule. materinya keren banget ya teman-teman ya. Siapa yang dapat pembelajaran yang berharga malam ini? Yuk ketik di chatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di sesi foto bersama. Teman-teman, ayo open kamera, kasih senyumnya yang termanis. Kita akan foto bersama-sama dulu ya, teman-teman. Oke. Fotonya Tadi udah di foto belum? sudah ya, Pak Arief? Saya baru senyum. Oke, saya pandu ya. Oke, Kita thank ulang you. ya. Kameranya semua. Oke. Belum ya? Ulang. Oke, ulang ya. Kasih senyumnya yang manis yang lagi. paling lebar. 1, 2. Oke. Halaman kedua. 1, 2. Oke, halaman terakhir. 1, 2. Ya. Oke, thank you Pak Arief.
Ya, next Abundant Teams. Next weekly meeting kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah background-nya sebagai Rewiring Mind, sebagai Health Management Executive. Sebagai main speaker-nya Ibu Ajalia Lesmana, dan untuk prayer akan dibawakan Ibu Ergron. Untuk Ebenery serta untuk host akan dibawakan Ibu Amelia Safitri. Dicatat ya teman-teman, untuk tanggal 13 Juni 2025 Abundant Teams-nya dengan dicatat di agendanya teman-teman. Oke teman-teman, siapa yang belajar banyak malam hari ini? Silakan boleh unmute, bilang saya. Saya udah unmute dari tadi, saya. Sampai saya catat nih gamesnya Ko Jules. Oke. Teman-teman sekalian, saya mau nanya, seandainya untuk materi seperti tadi, menurut teman-teman layaknya investasi yang kita layak keluarkan itu berapa ya? Apakah 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan, dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Boleh di screenshot ya untuk nomor rekeningnya, keterangannya SKRB. Oke. Nah, silakan tuliskan satu hal yang berharga di grup WA SKRB, apa yang teman-teman dapati dari pembelajaran malam ini. Saya pribadi sih ada nih, nanti saya mau tulis di grup juga deh. Oke, ditunggu untuk chatnya di grup. Nah, seperti tadi kita waktu mulai acara, kita berdoa dulu, dan sekarang kita sudah Pak Arif. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri acara malam hari ini, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk acara webinar SKRB malam ini yang berjalan lancar dan baik, dan tentunya banyak hal positif yang kami dapatkan. Kami berdoa agar kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari malam ini dalam setiap hari aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, thank you Pak Arif. Nah, kita sudah di penghujung acara. Thank you ya teman-teman. Akhir kata, saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semuanya makin SKRB. Apa kabar teman-teman? Masih ingat ya gayanya ya? Kita sama-sama ya. Unmute. Apa kabar teman-teman? Sehat, kaya raya, bahagia. Sampai ketemu minggu depan. See you. Thank you. Abundant See you. Thank you.